Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang konsep etika dan peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Geoffrey Selunggang Anak Gadang dan saya sendiri iaitu Brandon Evan Thomas. Seterusnya kita ada Eric Christensen Anak Nawin, Bacan Anak Anggau, Zeknin Anak Rano dan juga Desmond Bianca Anak Merkos Landau. Kandungan yang akan kami terangkan dalam slide ini adalah yang pertama, kami akan terangkan tentang maksud etika. Kedua pula, kami juga akan menerangkan tentang maksud peradaban. Ketiga pula, kami akan menerangkan hubungan antara etika dan peradaban. Keempat, konteks kehidupan dan akhir sekali, kesimpulan berkenaan dengan etika dan peradaban ini. Jom kita mulakan. Untuk etika adalah satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku yang atau lebih dikatakan set prinsip moral. Perkataan etika yang berasal dari Yunani iaitu ethos yang berarti kebiasaan, karakter, perangai atau kepribadian. Etika juga merujuk pada prinsip-prinsip moral yang menjadi panduan bagi tindakan manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Untuk nilai moral adalah satu standard tentang apa yang dianggap baik, buruk, benar atau salah. Norma sosial juga adalah satu aturan yang mengatur perilaku manusia agar selaras dengan nilai moral. Bagi tanggungjawab boleh dikatakan iaitu satu kewajiban individu terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat serta lingkungannya. Untuk kebajikan ialah kualiti positif dalam karakter seperti kejujuran, keberanian dan empati. Baiklah, kita akan meneruskan slide yang ketiga, iaitu merujuk pada peradaban. Peradaban merujuk pada tingkah kemajuan sosial, budaya dan material suatu masyarakat. Kandungan peradaban meliputi budaya, iaitu kumpulan nilai, adat istiadat, bahasa, seni dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Bagian kedua ialah teknologi, inovasi dan penemuan yang mendukung kehidupan manusia. Bagian ketiga, institusi sosial, struktur organisasi masyarakat seperti pemerintahan, pendidikan dan agama. Bagian terakhir ialah hukum dan keadilan, sistem aturan untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Bagi yang nomor 4, yang terakhir, itu nomor 4, hukum dan keadilan, sistem aturan untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bersama. Untuk bahagian ini pula, kita akan pergi hubungan etika dan peradaban. Hubungan etika dan peradaban dikatakan sangat erat kerana kedua-duanya saling mendukung dalam membentuk teladan dan juga jati diri seseorang. Hal ini juga dapat membentuk kehidupan yang aman, harmoni dan beradab dalam kehidupan masyarakat. Di sini kita dapat lihat terdapat 4 isi yang dikemukakan, iaitu harmoni sosial, pembangunan berkelanjutan, toleransi dan keberagamaan serta pendidikan karakter. Untuk isi harmoni sosial, kita dapat lihat di mana etika dapat membantu untuk membangun dengan mencipta hubungan yang harmoni antara individu. Sebagai contoh, kita dapat lihat setiap kali perayaan akan ada kawan kita yang membuat rumah terbuka. Selain itu, perkembangan berlanjutan adalah pedoman untuk memastikan adat rasam kita tidak mati di telan zaman. Ini kerana kita dapat lihat budak-budak zaman sekarang kebanyakannya kurang beradab dengan orang sekitar mereka. Di samping itu, toleransi keberagamaan juga penting agar tidak berlaku perselisihan faham dan menghormati agama orang lain. Akhir sekali, pendidikan karakter pada diri seseorang juga perlu diperkuatkan agar dapat membentuk individu yang bermoral,
dan juga bertanggung jawab. Contohnya, kita harus tahu tanggung jawab kita sebagai pelajar yang harus menimba ilmu agar dapat digunakan di masa hadapan. Dan yang terakhir sekali adalah konteks kehidupan, iaitu etika dalam peradaban lokal, kearifan lokal, adat istiadat, dan norma budaya sebagai wujud etika dalam masyarakat tertentu. Kearifan lokal bermaksud pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan beratusan tahun. Dan yang seterusnya adalah etika global, norma universal yang diterapkan untuk mendukung pendamaian dan kerjasama internasional. Contohnya seperti perdamaian dan kerjasama internasional antara Malaysia, negara Malaysia, dan negara di luar. Ini menunjukkan betapa pentingnya etika di dalam konteks kehidupan. Kesimpulannya, etika dan peradaban saling melengkapi serta tidak dapat dipisahkan dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan bermoral. Etika menjadi asas moral yang membimbing perilaku individu dan memastikan keadilan, tanggung jawab, dan toleransi. Peradaban mencerminkan penerapan nilai-nilai etika melalui kemajuan budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan institusi sosial. Peradaban yang maju memerlukan keselarasan antara pencapaian material dan prinsip-prinsip etika untuk memastikan kehidupan yang seimbang dan lestari. Oleh itu, pembangunan peradaban harus berteraskan etika untuk manfaat generasi kini dan masa depan. Sekian, terima kasih.